Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 44 Praktikum Simulasi Komputer akan menjelaskan mengenai modul 2 yaitu ProModel. Sebelumnya di sini saya Hasan Basori, NPM 19068 akan menjelaskan mengenai cara pengoperasian software ProModel. Oke, langsung saja kita mulai. Untuk langkah pertama yaitu kita klik file, kemudian new, kemudian kita namai file ini, misalkan yaitu modul 2, kemudian kita pilih distance unit yaitu meter, klik OK. Oke, setelah itu langsung saja kita klik build, kemudian location. Setelah muncul seperti ini, kita kasih gambar untuk proses-prosesnya. Di sini karena proses pengangkutan kelapa yaitu yang pertama yaitu proses loading. Gambarkan dengan icon fork truck. Kita perbesar. Kemudian untuk menamai tulisan ini kita hilangkan centang pada new. Kemudian klik text. Dan kita ganti tulisannya menjadi loading. Oke, setelah itu klik enter. Kemudian kita gambarkan proses selanjutnya yaitu pengemasan, digambarkan dengan icon box di sini. Kita klik centang pada new. Kemudian masukkan gambar box. Dan untuk menamainya sama, kita hilangkan dulu centang pada new dan klik text. Kemudian kita inputkan ke gambar di sini. Kita ganti namanya menjadi pengemasan. Oke, setelah itu kita klik enter. Untuk proses yang ketiga yaitu proses inspeksi. Oke, ini new kita centang. Dan kita perbesar dan kita namai dengan proses inspeksi. Kita klik enter. Kemudian proses selanjutnya adalah pick up. Jangan lupa kita klik new dulu. Kemudian kita pilih icon pick up. Oke, setelah itu kita perbesar gambar pick up. Kemudian kita kasih teks di bawahnya, yaitu pick up. Oke, setelah selesai kita masuk ke proses kelima yaitu gudang. Kita klik warehouse. Kemudian kita di sini kasih nama gudang. Setelah itu kita klik enter. Kemudian setelah selesai seperti ini, langkah berikutnya adalah proses entities. Kita klik build, lalu masuk ke entities. Kemudian di sini kita masukkan ikon yaitu palette boxes. Oke, kita klik, kita namai dengan kelapa. Oke, setelah itu kita klik enter. Kemudian kita masuk ke proses berikutnya yaitu build dan processing. Oke. Oke, setelah itu kita pilih mohon maaf untuk langkahnya yaitu build lalu arrival terlebih dahulu. Oke. Setelah itu kita pilih entities, kemudian kelapa. Location-nya yang pertama adalah loading. Kemudian ini 1, occurrence-nya INF, dan frekuensinya 1. Oke, setelah itu yang kedua sama entity-nya yaitu kelapa, location, kemudian pengemasan, 1, INF, dan untuk frekuensinya 1.
Oke, langkah selanjutnya sama seperti tadi. Untuk location-nya sekarang inspeksi, kemudian quantity 1, occurrence-nya adalah INF, oke, dan frekuensi 1. Langkah yang keempat sama seperti tadi. Oke, ini ada langkah terakhir. Untuk location-nya kita pilih gudang. Occurrence-nya INF dan frekuensi 1. Oke, setelah itu kita masuk ke processing. Oke. Jadi pada processing ini kita pilih entity kelapa, kemudian location-nya loading, output-nya kelapa dengan destination yaitu pengemasan. Oke, itu muncul tanda panah seperti ini, berarti sudah benar. Kemudian kita masuk ke move logic. Untuk move logic-nya kita pilih start feed. Kemudian kita masukkan data pengamatan kita. Untuk aplikasi loading adalah data seperti ini, sebanyak 10 kali data. Dan kita copy paste di sini hingga didapatkan 10 data. Kemudian kita klik auto fit, pilih discrete distribution, klik OK. Oke, setelah itu kita klik export. Application-nya kita pilih Pro Model. Dan untuk fit distribution ini kita pilih untuk rank yang terbesar yaitu binomial. Untuk output-nya clipboard. Klik OK. Setelah itu kita kembali ke Pro Model. Kita klik build. Kemudian kita ganti ke move for. Kita klik paste lagi. Oke, setelah selesai ini kolom ini terisi, kita close move logic-nya, kemudian kita lanjutkan ke processing selanjutnya. Oke, setelah itu kita klik di sini, kemudian enter. Entity-nya sama, kelapa, location-nya adalah pengemasan dengan output kelapa, kemudian destination-nya adalah inspeksi. Move logic sama seperti tadi, kita klik start feed. Oke, setelah itu kita inputkan data untuk data kedua, yaitu ini. Kita copy paste saja seperti ini, dan kita klik auto fit, lalu discrete distribution, klik OK, kemudian export, pilih aplikasi Pro Model. Untuk rank-nya masih binomial yang terbesar, itu sama seperti tadi, klik OK. Itu kita kembali ke Pro Model. Kita klik build, kemudian jangan lupa ini move for. Setelah itu kita klik paste dan paste lagi. Oke, selesai. Kemudian untuk langkah ketiga sama. Oke, kita klik enter. Entity-nya kelapa dengan location inspeksi. Kemudian output-nya yaitu kelapa dengan destination pick up. Oke, kemudian move logic-nya sama seperti tadi. Kita masukkan data ketiga, yaitu ini. Kita copy paste, kemudian klik auto fit, discrete distribution, OK. Kemudian export. Aplikasinya kita pilih Pro Model. Dan untuk ini OK. Setelah itu pada move logic kita klik build. Kategorinya di sini move for, kemudian kita paste saja seperti tadi.
Oke, setelah move logic-nya terisi, kita close. Kemudian masuk ke langkah berikutnya, kita di sini entity-nya kelapa, kemudian location yaitu pick up. Untuk destination-nya adalah gudang. Kemudian move logic, start feed. Oke, kemudian kita menggunakan data yang keempat di sini. Kita pastekan ke start feed tadi. Jadi kita klik auto feed, kemudian discrete distribution, klik OK. Lalu untuk rack-nya masih binomial. Jadi kita pilih pro model dan fitted distribution binomial, output clipboard sama seperti tadi. Kita klik OK. Oke, setelah itu kita kembali ke pro model lagi, kita klik build. Pastikan ini move for, kemudian klik paste dan paste lagi. Oke, setelah itu kita close karena sudah terisi di sini move logic-nya. Masuk ke langkah terakhir yaitu di sini kita klik enter. Entity-nya kelapa dengan location yaitu gudang. Output-nya di sini kita isi kelapa dengan destination exit. Kemudian move logic kita klik di sini. Kemudian sama kita klik start feed. Kita masukkan data kelima di sini. Kita pastekan ke start feed tadi. Oke, setelah itu kita klik auto feed, discrete distribution. Kemudian karena ini binomial terbesar, kita klik export. Aplikasinya adalah pro model, outputnya clipboard dan binomial. Oke, kita masukkan ke build, move for, kemudian paste dan paste lagi. Oke, setelah itu kita close. Oke, setelah selesai kita langkah berikutnya yaitu kita ini sudah benar untuk layoutnya, sudah terdapat tanda panah seperti ini. Kemudian langkah terakhir yaitu kita mensimulasikan programnya kita. Kemudian terlebih dahulu kita klik simulation, klik option. Kemudian ini sama, kemudian runtime-nya adalah 8 jam. Kemudian ini sama, kemudian number of replication-nya 10. Klik OK. Kemudian tinggal kita run. Di sini kita disuruh save terlebih dahulu. Oke, kita namai dengan modul 2. Kita klik OK, kita klik save. Untuk mempercepat, kita geser ininya ke paling kanan. Setelah itu, kita klik yes. Untuk replikasinya, kita klik all dan klik OK. Jika didapatkan output seperti ini, kita klik entity activity dan untuk selanjutnya yang akan digunakan pada laporan yaitu data average time in system dalam kurung min dalam kurung minutes. Oke, ini adalah untuk data yang nanti akan digunakan di jurnal, yaitu untuk replikasi 1 sampai 10. Oke, sekian penjelasan mengenai cara pengoperasian software ProModel. Untuk berikutnya, untuk laporan jurnalnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Taufik. Baik, di sini saya Muhammad Taufik, NPM 19078 dari kelompok 44. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporannya yang berjudulkan Simulasi Sistem Transportasi Kelapa Menggunakan Software ProModel. Di sini abstraknya yaitu pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Permasalahan yang terjadi di perusahaan apapun yaitu kerusakan pada mesin alat transportasi.
Hal ini dikarenakan akibat berjalannya waktu dan permintaan konsumen yang semakin meningkat, hingga menyebabkan proses penyaluran bahan baku olahan kelapa menjadi semakin lama dan jumlah produk yang dihasilkan menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya. Dengan demikian, tujuan penulis melakukan simulasi proses pengangkutan transportasi pada perusahaan apapun adalah untuk menemukan suatu solusi perbaikan untuk meminimasi waktu pengangkutan dan memaksimalkan jumlah produk yang dapat diangkut. Simulasi dilakukan menggunakan software ProModel untuk menggambarkan kegiatan transportasi dalam perusahaan sesuai sistem yang ada. Output yang dihasilkan pada simulasi di software ProModel memiliki hasil simulasi yang tidak berbeda secara signifikan dengan kejadian yang sebenarnya di lapangan. Dari hasil verifikasi dan validasi didapatkan H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam pada rentang Mi1 sampai Mi2. Sehingga dapat dikatakan valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output yang pada simulasi ProModel yang telah dibuat. Selanjutnya di sini masuk ke bagian pendahuluan. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan. Pengangkutan laut paling banyak digunakan karena dapat memberikan keuntungan. Biaya angkutan lebih murah dibandingkan dengan alat angkut angkutan, sanggup membawa penumpang sekaligus mengangkut barang-barang dengan berat ratusan atau bahkan ribuan ton. Sifat dasar dari perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian campuran, jasa dan pemborongan. Timbal balik yaitu para pihak mempunyai kewajiban untuk melakukan dan memperoleh prestasi, dan konsensual yaitu perjanjian pengangkutan sah terjadinya kesepakatan. Simulasi adalah kegiatan mereproduksi perilaku sistem menggunakan model yang menggambarkan atau mempresentasikan proses dari sistem nyata yang bersangkutan. Simulasi mempunyai makna tiruan atau upaya menirukan, yaitu menirukan sistem nyata yang menjadi objek kajian dalam rangka mencari jawaban atas persoalan sistem tersebut. Lalu, ProModel adalah alat simulasi dan animasi yang dirancang untuk memodelkan semua jenis sistem manufaktur secara tepat dan akurat. Ada 4 elemen dasar permodelan, yaitu location, entities, arrival, processing. ProModel adalah alat atau software yang biasa digunakan untuk mensimulasikan dan menganalisis sebuah sistem. Lalu di sini pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada pengangkutan kelapa yang terjadi di perusahaan makanan. Perusahaan apapun merupakan perusahaan yang bergerak di bidang olahan kelapa dalam segala jenis olahan seperti minuman kelapa, santan, dan lain-lain. Seperti sering terjadinya kerusakan pada mesin alat transportasi dikarenakan akibat berjalannya waktu dan permintaan konsumen yang semakin meningkat, sehingga menyebabkan proses penyaluran bahan baku olahan kelapa menjadi semakin lama dan jumlah produk yang dihasilkan menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya. Dengan demikian, tujuan dari penulis melakukan simulasi proses pengangkutan atau transportasi pada perusahaan apapun adalah untuk menemukan suatu solusi perbaikan untuk meminimasi waktu pengangkutan dan memaksimalkan jumlah produk yang dapat diangkut. Lalu di sini masuk ke metodologi penelitian. ProModel adalah suatu software simulasi yang dapat berjalan di atas platform Windows untuk disimulasikan dan menganalisis sistem produksi dari seluruh tipe sistem dan ukuran. ProModel menyediakan kombinasi yang sempurna dari kemudahan, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memodelkan semua situasi, dan dengan kemampuan animasi yang hidup membuat simulasi semakin nyata. ProModel menyediakan bagi para insinyur dan manajer kesempatan untuk mencoba ide baru untuk desain sistem
atau perbaikan sebelum menyediakan waktu dan bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat atau merubah sistem aktual yang ada. Simulasi pengangkutan menggunakan software Pro Model sebagai alat bantu dalam pengerjaan penelitian ini. Yang pertama yaitu ada tahap pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian untuk mengumpulkan informasi. Data ini akan menjadi input pada tahap pengolahan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Data yang dibutuhkan yaitu antara lain yang pertama ada data waktu loading pada pengangkutan kelapa, yang kedua ada data waktu pengemasan kelapa, yang ketiga ada data waktu inspeksi kelapa, yang keempat ada data waktu pick up pada pengangkutan kelapa, yang kelima ada data waktu gudang penyimpanan kelapa. Nah, di sini ada tabel aktivitas pengangkutan kelapa di perusahaan PT Apapun Oke. Di sini aktivitasnya ada loading, pengemasan, inspeksi, pick up, gudang, dan total waktu. Dan di sini datanya dilakukan pengukuran selama 10 kali dengan satuan waktu menit. Yang kedua masuk ke tahap pengolahan data. Dimulai dari studi pustaka dan studi lapangan, lalu dilanjutkan ke perumusan masalah, dilanjutkan ke tujuan penelitian, lalu ditetapkan batasan masalah, tujuan penelitian, lalu lanjut ke pengumpulan data, lalu ke pengolahan data menggunakan software Pro Model, lalu dilanjutkan ke verifikasi, validitas, hasil pembahasan, kesimpulan, dan saran, lalu selesai. Lalu di sini hasil dan pembahasan. Yang pertama, verifikasi dan validasi menghitung jumlah replikasi. Di sini ada tabel replikasi aktivitas produksi di PT Apapun Oke. Didapatkan rata-rata sebesar 67,43, standar deviasi sebesar 3,01, variansi sebesar 9,04. Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 3 replikasi. Di sini ada tabel total waktu pengukuran. Untuk pengangkutan yang pertama, total waktu pengukuran sebesar 75 menit. Untuk pengangkutan yang kedua, total waktu pengukuran sebesar 74 menit. Untuk pengangkutan yang ketiga, total waktu yang dibutuhkan sebesar 74 menit. Lalu ada tabel hasil output simulasi. Untuk replika 1, total waktunya yaitu 64,88 menit. Untuk replikasi 2, total waktu sebesar 67,9 menit. Untuk replikasi yang ketiga, total waktunya sebesar 65,19 menit. Lalu di sini ada tabel perbandingan output real system dan Pro Model. Didapatkan rata-rata untuk real systemnya sendiri sebesar 74,33 menit, untuk Pro Model sebesar 65,99 menit. Lalu untuk standar deviasi pada real system sebesar 0,58 menit, sedangkan pada Pro Model sebesar 1,66 menit. Lalu untuk variansi, untuk real system sebesar 0,33 menit dan untuk Pro Model sebesar 2,73 menit. Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai 0 berada di dalam rentang μ1 hingga ke μ2 sehingga dapat dikatakan data yang didapat valid. Lalu ada output simulasi. Pada subbab ini berisi hasil dari pengolahan data, yaitu input data dan output data dalam software. Di sini dapat dilihat output dari software Pro Model, yaitu model simulasi pengangkutan kelapa pada PT Apapun Oke. Lalu di sini terlihat output dari perhitungan. Yang ketiga ada analisa output. Dari hasil result yang didapat, diketahui bahwa average time in system
minutes yang muncul pada replication 1 selama 64,868 minutes, pada replication 2 selama 67,9 minutes, pada replication 3 selama 65,19 minutes, pada replication 4 selama 69,53 minutes, pada replication 5 selama 68,32 minutes, pada replication 6 selama 69,03 minutes, pada replication 7 selama 73,63 minutes, pada replication 8 selama 64,39 minutes, pada replication 9 selama 67,76 minutes, pada replication 10 selama 63,68 minutes. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat H0 diterima karena nilai 0 berada pada rentang μ1 sampai μ2 sehingga dapat dikatakan valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi pro model yang telah dibuat. Lalu kesimpulan dari permasalahan ini didapatkan hasil output dari software pro model diketahui terdapat 5 tahap pada aktivitas pengangkutan kelapa di PT apapun oke, dan pada hasil replikasi sebanyak 10 kali, yaitu didapatkan hasil replikasi sebagai berikut, sama seperti waktu dianalisa output ini. Lalu output yang dihasilkan pada simulasi di software pro model memiliki hasil simulasi yang tidak berbeda secara signifikan dengan kejadian sebenarnya di lapangan. Hasil dari verifikasi dan validasi dari data yang didapat, H0 diterima sehingga data valid dan dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi pro model yang telah dibuat. Penerapan simulasi pada software pro model terbukti dapat mensimulasikan total waktu yang berada di lapangan, apakah terdapat perbedaan yang signifikan atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada data yang digunakan untuk melakukan simulasi. Saran untuk penelitian selanjutnya agar pada saat pengambilan data lebih diteliti lagi agar pada saat pengujian dan pensimulasian data pada software pro model dapat mendapatkan hasil yang valid dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil output software dan keadaan sebenarnya yang ada di lapangan. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.